Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku, jamaah Masjid Al-Wasilah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sampai hari ini di hari ke-14 bulan suci Ramadan. Kita diberi kesehatan, kesempatan, dan semoga segala amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Salam dan selawat kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Semoga dengan selawat itu kita akan mendapatkan syafaat darinya. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau jadwal semula itu hari Kamis saya, tapi karena Ibu Dekan Paksi punya kegiatan lain pada hari ini, jadi tukaran. Sesuatu yang bisa diatur insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini saya hanya mengangkat tema gado-gado lah, jadi tidak mengkhusus barangkali. Di dalam kehidupan umat manusia itu terlalu banyak problem yang kita hadapi, sehingga umat manusia itu memerlukan dipasang ini ya, memerlukan namanya satu identitas dan satu karakter serta jati diri, sehingga di dalam kehidupannya itu tidak tergerus oleh zaman dan waktu. Olehnya itu para jamaah, khususnya anak-anak mahasiswa, kalau Anda tidak ingin tergerus oleh waktu, maka Anda harus mempunyai paling tidak 5 hal. Kelima hal ini adalah kalau Anda memilikinya, insya Allah saya tidak mengatakan bahwa Anda akan menjadi orang yang paripurna, tetapi paling tidak bahwa Anda menjadi orang yang di mana di dalam kehidupan ini tidak akan mendapat banyak kesusahan, bahkan mungkin Anda akan banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini, sehingga Anda bisa selamat dalam kehidupan dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Apa itu kelima hal tersebut? Dan kelima hal ini menurut saya sangat prinsipil dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul iman dan takwa kepadanya, insya Allah dalam kehidupan kita itu akan selalu mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah melenceng dari kehidupan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda berpegang teguh kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda akan mempunyai mental yang kuat, dan Anda akan menghadapi segala tantangan itu dengan penghadapan yang dimana Anda akan mempunyai betul-betul jiwa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kenapa? Karena Anda memegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Itu yang pertama kalau kita ingin selamat dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan kalau Anda memegang prinsip ini, dimanapun Anda berada, insya Allah akan selamat. Itu yang pertama yang harus ada dalam diri kita. Yang kedua, seseorang itu harus mempunyai akhlakul karimah. Bukankah ajaran Islam itu antara lain titik beratnya kepada menyempurnakan akhlak? Allah sangat menekankan tentang akhlakul karimah ini, seperti yang disabdakan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini yang penting di dalam kehidupan kita. Apakah kita sebagai seorang mahasiswa atau seorang dosen atau seorang tenaga kependidikan, kita harus mempunyai akhlak itu sendiri. Yang tua kita tuakan, yang muda kita kasihi. Kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, bagaimana kita bersikap sesuai dengan akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Anda pergi jauh, kalau Anda mempunyai akhlak yang baik, insya Allah kamu akan menjadi orang yang akan diperhatikan oleh orang lain dan akan mendapat keselamatan dan kemudahan itu karena Anda mempunyai akhlak yang mulia itu sendiri. Jadi ini yang kedua. Yang pertama adalah persoalan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua adalah persoalan akhlakul karimah. Yang ketiga adalah persoalan kejujuran. Kalau Anda mau selamat di dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, Anda harus jujur. Misalnya kalau mahasiswa itu, kenapa Anda tidak masuk kuliah tadi pagi? Pak, rusak motorku. Padahal tidak rusak di motornya misalnya. Kenapa? Matiin rumopi, masih tidur dia. Itu namanya tidak jujur. Dan kalau Anda tidak jujur semacam itu, Anda tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, saudara yang malas misalnya tadi kuliah karena ketidakjujurannya dengan alasan rusak motornya, padahal dia lebih banyak tidur, dia akan mendapatkan nilai yang kurang bagus. Itu adalah konsekuensi dari ketidakjujuran itu sendiri. Olehnya itu, jemaah sekalian, bahwa kejujuran itu penting. Apakah itu pimpinan, apakah itu bawahan, apakah itu karyawan atau dosen, apakah itu mahasiswa, dia harus mempunyai sifat jujur ini, sehingga di dalam kehidupannya bisa dipercaya oleh orang itu sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak jujur, mana bisa orang mempercayai kita? Kita sudah mengatakan ba, tetapi kita yang laksanakan adalah J. Itu namanya tidak jujur. Olehnya itu, kejujuran itu perlu ditanamkan di dalam diri kita. Dan ini sangat terkait, tiga hal ini sangat terkait, yaitu keimanan, akhlakul karimah, dan kejujuran yang telah menyatu dalam diri kita. Insya Allah Anda akan menjadi manusia-manusia yang paripurna. Yang keempat, kalau Anda ingin mau selamat dunia dan akhirat dan mempunyai sesuatu yang lebih, Anda harus mempunyai ilmu pengetahuan. Bagaimanapun juga, bahwa Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anda harus mempunyai ilmu pengetahuan. Kenapa? Hanya dua orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman
dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan di antara kita semua. Ini penting karena kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan atau kita ini menjadi jahil, maka kita akan selalu dibodoh-bodohi oleh orang. Berbeda dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Olehnya itu anak-anakku sekalian, mahasiswa, tuntutlah ilmu. Anda telah diutus oleh orang tua Anda ke Parepare ini misalnya, dengan harapan Anda akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang ditandai nanti kalau sudah selesai selembar kertas namanya ijazah. Ijazah itu jangan dilihat saja bahwa itu hanya benda mati, tetapi nilai yang ada dalam ijazah itu adalah hasil perjuangan Anda yang Anda berjuang minimal 4 tahun itu. Memang sebahagia mengatakan tidak perlu ijazah, tetapi kalau saya masih mengatakan ijazah itu penting, karena di ijazah itu ada nilai yang kita perjuangkan selama 4 tahun. Sama dengan bendera, kalau kita melihat secara material hanyalah kain, tetapi di dalam bendera itu ada nilai yang sangat besar. Sama semua itu. Olehnya itu, ananda semua para mahasiswa, menuntutlah ilmu dengan tekun, jangan main-main. Maaf ini batuk-batuk. Jangan main-main, karena itulah yang akan menjadi modal Anda di masa yang akan datang. Kemanapun Anda pergi atau berada, kalau Anda mempunyai ilmu pengetahuan, insya Allah Anda akan selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah selain yang 4 ini, Anda harus mempunyai keterampilan hidup. Di dalam era persaingan ini, yaitu era di mana orang mencari pekerjaan, kalau Anda tidak mempunyai keterampilan hidup, maka Anda akan ketinggalan. Karena bagaimanapun juga, bukan cuma ijazah yang diperlukan di dalam mencari pekerjaan, tetapi keterampilan apa yang Anda miliki. Jadi dua ini, ijazah dan keterampilan itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga, tentu kita hidup, kita butuh sesuatu. Kita butuh sandan dan pangan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan sandan dan pangan kalau kita tidak punya keterampilan hidup untuk mencari sandan dan pangan itu. Olehnya itu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah dan isilah diri Anda ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup itu. Insya Allah kemanapun Anda pergi, kalau Anda punya keterampilan hidup, Anda tidak perlu diragukan. Simpulan daripada apa yang saya sampaikan ini, bahwa kalau Anda memiliki 5 hal ini, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlakul karimah, kejujuran, ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Kalau sudah ada di dalam diri Anda kelima-limanya ini, insya Allah kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan tersesat, Anda tidak akan kelaparan, Anda akan menjadi suluh di tengah-tengah masyarakat di mana Anda berada. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai kelima hal ini, maka Anda akan selalu ketinggalan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan dan segala ibadah yang dilakukan di dalamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahi musta'an wa la itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.